Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang membahas tentang karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nurkholiza Syafitri, nomor BP 2010731020, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Baiklah, yang pertama, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca, yang disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Definisi karangan atau karya ilmiah menurut beberapa ahli adalah bentuk laporan tertulis yang dipublikasikan untuk memaparkan hasil penelitian yang dibuat sebelumnya oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah penulisan yang baku dan diakui oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah adalah yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif yaitu data yang dipakai tidak dimanipulasi atau diubah, yang biasa disebut juga dengan fakta. Yang kedua yaitu benar dan tepat. Yang ketiga yaitu non-persuasif atau karangan tidak dimaksudkan untuk memberi pengaruh. Yang keempat yaitu non-argumentatif atau karangan bukan merupakan opini pribadi penulisnya. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, misalnya pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Yang kelima yaitu tidak bersifat emotif atau tidak berhubungan dengan emosi. Yang keenam yaitu ragam bahasa harus ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu skripsi. Skripsi termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Secara singkat, makalah dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian yang dikemas secara ringan namun formal untuk ditampilkan kepada umum. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 untuk mendapatkan gelar magister. Tesis berisi pertanyaan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Misalnya, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, atau karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas. Yang keempat yaitu disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Disertasi lebih mendalam untuk pembahasan materinya, serta memerlukan penelitian yang lebih fokus terhadap objek permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Widianto, BP 191024-3008 dari jurusan Agroekoteknologi Kampus 3 Damasraya, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik, yang pertama yaitu definisi karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah yaitu karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Ciri-ciri karangan semi ilmiah yaitu yang pertama, fakta, yaitu disimpulkan secara subjektif. Yang kedua yaitu melebihkan sesuatu. Yang ketiga, persuasif. Yang keempat, gaya bahasanya formal dan populer. Yang kelima, usulannya bersifat argumentatif. Dan yang keenam, ditulis berdasarkan pada fakta secara pribadi penulis tersebut. Jenis-jenis karangan semi ilmiah, yang pertama yaitu artikel, yang kedua editorial, yang ketiga yaitu fitur, yang keempat yaitu resensi, dan yang terakhir itu opini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Azizana, BP 191024-3002 dari Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah itu sendiri memiliki arti karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya, karangan non-ilmiah ini menggunakan bahasa yang tidak baku atau resmi. Karangan non-ilmiah ini biasanya sering bersifat fiktif dan tidak perlu mengandung fakta. Ciri-ciri dari karangan non-ilmiah itu sendiri yaitu berdasarkan fakta pribadi, tulisannya subjektif, gaya bahasa yang digunakan yaitu bahasa populer, tidak mengandalkan hipotesis, dramatis, persuasif, imunitatif, dan deskriptif. Jenis-jenis karangan non-ilmiah itu sendiri yaitu dapat berupa dongeng, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan atau perbandingan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Pada sistematis, karya ilmiah memiliki sistematis atau sistematika yang tersusun dan memiliki sistem yang diatur dengan baik. Karya semi-ilmiah memiliki semi-sistematis. Semi-sistematis adalah sebagian atau setengah tersusun. Tidak memiliki sistematika seperti karya ilmiah, namun mendekati. Pada karya non-ilmiah, tidak memiliki sistematis atau sistematika yang harus diikuti seperti pada bagian karya ilmiah. Yang kedua yaitu diksi. Karya ilmiah memiliki diksi denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas pertunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Pada karya semi-ilmiah mengandung diksi konotasi. Konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan rasa pada seseorang ketika berhadapan pada sebuah kata. Pada karya non-ilmiah mengandung diksi dramatis. Dramatis berarti sebuah situasi atau kondisi tertentu yang dilebih-lebihkan dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah ejaan. Pada ejaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah memiliki ejaan yang sama yaitu POEBI dan KBBI. Namun, pada karya ilmiah harus menggunakan KBBI dan POEBI secara benar dan tepat. Pada semi-ilmiah seharusnya menggunakan KBBI dan POEBI, namun tidak terlalu ditekankan seperti karya ilmiah. Pada karya non-ilmiah tidak terlalu menggunakan POEBI dan KBBI. Kata hubung. Kata hubung pada karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah memiliki kata hubung yang sama, yaitu berdasarkan pada POEBI. Namun pada karya ilmiah menggunakan POEBI yang benar dan tepat. Pada karya semi-ilmiah menggunakan POEBI namun tidak seluruh penggunaannya benar, tetapi ada juga karya yang penggunaannya benar sesuai dengan KBBI dan POEBI. Karya non-ilmiah tidak terlalu menggunakan POEBI. Gaya bahasa. Gaya bahasa karya ilmiah adalah impersonal. Impersonal adalah tidak bersifat pribadi dan tidak berkaitan mengenai seseorang. Karya semi-ilmiah adalah formal. Formal adalah sesuai dengan peraturan yang sah atau resmi. Dan populer. Populer adalah dikenal dan disukai banyak orang atau bersifat umum. Karya non-ilmiah memiliki gaya bahasa hiperbola. Hiperbola adalah salah satu gaya bahasa yang menyatakan suatu secara berlebihan. Yang terakhir adalah sifat. Sifat karya ilmiah objektif. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Karya semi-ilmiah memiliki sifat subjektif. Subjektif adalah menurut pandangan atau perasaan sendiri dan tidak langsung mengenai pokok halnya.
Karya non-ilmiah memiliki sifat faktor pribadi. Faktor pribadi adalah karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan, kepribadian, konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.